Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yakni melanjutkan mata pelajaran minggu sebelumnya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholih ala yanana. Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, semuanya sehat semua kan? Untuk presensinya harap langsung dijalankan nanti ketika akhir pelajaran biar Bapak yang mengecek. Baik, langsung saja ya. Pelajaran kita pada siang hari ini melanjutkan pelajaran minggu sebelumnya, yakni tentang adab membaca Al-Quran dan bagaimana adab berdoa. Baik, yang pertama adab membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam berkehidupan, semua itu ada tata keramanya, ada tata caranya. Tak terkecuali juga dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya adalah terkandung firman-firman Allah. Maka di situ juga ada adab-adabnya tentunya. Yang pertama, seperti kita harus mempunyai wudu, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi harus suci sebelum membaca Al-Quran. Selain itu, yang kedua, kita harus berpakaian rapi, kita harus memakai wangian. Karena sebagai apa? Sebagai lihurmati, untuk menghormati ketika kita akan membaca Al-Quran. Karena yang dibaca kita bukan firman atau bukan kata orang, bukan kata presiden, para pejabat, bukan. Tapi adalah firman-firman Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Maka di situ ada adab tentunya untuk membacanya. Harus suci dari semua itu. Dan kita harus bisa menghayati isi kandungan dari setiap ayat yang terkandung dalam firman-firman Allah tersebut, supaya untuk menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, begitupun dengan adab berdoa, juga ada takarannya. Karena kita meminta pada Sang Khalik, jika kita meminta uang, sebagaimana kita minta uang terhadap orang tua, itu untuk dikasih kita harus merayu-rayu, harus bagaimana ke orang tuanya mengupayakan segala cara agar supaya bagaimana kita dikasih uang. Begitu juga ketika kita hendak berdoa kepada Allah, maka kita hendaknya memakai kata-kata rayuan seperti alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Selawat adalah sebagai wasilah. Karena selawat, kita berselawat kepada Nabi. Nabi adalah utusan Allah, yang mana orang yang sangat dicintai oleh Allah tentunya. Dari selawat itu sebagai wasilah, kita mengharap supaya doa kita bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina, seterusnya. Kemudian wassalat, kemudian kita berselawat wassalat, baru kemudian kita ke poinnya. Kita mau berdoa minta apa? Dan dalam berdoa, anak-anakku sekalian, kalian jika memang tidak bisa berbahasa Arab, tidak perlu kalian memaksakan untuk berbahasa Arab daripada nanti kacau artinya. Mending kalian pakai bahasa kalian masing-masing, karena Allah pasti tahu apapun, bahkan yang ada dalam hati kalian Allah juga mengetahui. Entah itu pakai bahasa Jawa, Madura dan lain-lain. Tapi lebih baiknya kalau memang kalian bisa bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Arab. Langsung ke poinnya. Mau minta apa?
Kemudian di akhir penutup doa juga begitu, harus ditutup dengan sholawat kepada Nabi. Tujuannya apa? Kita meminta wasilah terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam berkehidupan, kita memang selalu ada adab tanpa terkecuali yang sudah Bapak sebutkan tadi, adab terhadap membaca Quran, firman Allah, dan dalam berdoa kepada Allah dan seterusnya. Jadi dan begitu juga kita harus mempunyai adab terhadap Sang Khalik yang telah menciptakan kita. Begitu juga kita harus mempunyai adab terhadap manusia, terhadap orang tua lebih utamanya, karena kita adalah pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Semuanya harus mempunyai adab supaya dalam berkehidupan kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, yang sangat penting juga ingin Bapak sampaikan, yakni terutama kalian dalam berdoa terutama, maka pertama dalam akan mengajar Al-Quran, hendaklah kalian terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, maka bertawassul kepada Al-Fatihah ila subhanahu wa ta'ala, kemudian ila hadratin Nabi Mustafa, kemudian para guru-guru, terutama yang para guru-guru yang mulai dari Wali Songo yang telah menyebarkan Islam di Indonesia, kepada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita, pada habaib, kemudian kepada orang tua kita, pada pensepuh kita. Setelah itu kemudian barulah kita mengaji. Begitupun dalam berdoa, jangan sampai kalian dalam salah satu doa kalian dalam satu harinya melewatkan tidak mendoakan orang tua sama sekali, karena paling ruginya seseorang, paling ruginya manusia apabila seseorang tersebut dalam satu hari 24 jam dia tidak mendoakan kedua orang tuanya, bahkan hanya sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai anak meskipun hanya satu kali wajib untuk mendoakan orang tua. Di antara salah satu surat fardu kita, terutama lebih bagusnya kalau kemudian kita surat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini. Nanti apabila ada yang kurang paham mau dipertanyakan, dipersilahkan. Atau bagi kalian karena banyak yang malu-malu ini anak-anak, mungkin nanti kemudian bisa pertanyaannya sangat penting untuk dipertanyakan, ditulis, atau bisa langsung ketemu dengan Bapak di kantor. Oke, baik anak-anakku, mungkin sekian. Presensinya jangan lupa ya, nanti disetorkan kepada Bapak biar Bapak cek. Sekian dari Bapak, semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan barokah dan bisa kalian amalkan di rumah masing-masing. Dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.